Ikhwan fillah azakumullah. Saya sudah memberikan materi melalui share terkait dengan kedudukan akal dalam timbangan akidah, ya. Ini sebagai lanjutan dari diskusi kita yang pertama. Kedudukan akal dalam timbangan akidah. Jadi Allah anugerahkan akal untuk manusia sama halnya dengan Allah menurunkan dua unsur yang lain. Ada yang disebut dengan unsur jasad. Unsur jasad ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ya. Lalu Allah juga memberikan unsur akal. Yakni Allah memberikan manusia dengan akal. Di samping manusia diberikan akal, Allah juga memberikan hati. Lalu terjadi perdebatan di kalangan para ahli ilmu, apakah akal itu hati atau hati bagian dari akal? Nah, dalam hal ini, dalam tulisan saya disampaikan bahwa pada dasarnya Allah sudah memberikan jasad sesuai dengan konsumsinya. Manusia perlu makan, manusia perlu minum untuk perkembangan dirinya. Tapi manusia juga diberikan akal oleh Allah. Dan akal memerlukan konsumsi tersendiri. Konsumsi akal adalah bagaimana manusia diberikan oleh Allah ilmu. Ya, diberikan oleh Allah ilmu. Maka dengan ilmu itulah akal manusia bisa bergerak. Maka akal itulah manusia bisa menemukan sesuatu. Tetapi Allah sendiri menurunkan, memberikan anugerah, yakni hati. Dan manusia diberi hati dengan segala tingkatan-tingkatan hati. Nah, apakah hati ini kaitan ada dengan akal? Para ahli ilmu, ya sebut saja Profesor Dr. Syed Najib Al-Attas menyebut akal dengan hati itu adalah syai'an layan pasilan. Dua perkara yang tidak saling berpisah. Walaupun ada sebagian menyebut akal tersendiri dan hati tersendiri. Memang, kalau kita bicara soal bentuk hati dan bentuk akal, kalau ditanya organ akal itu apa dan di mana letaknya, tentu kita akan mengatakan, ya akal ada di kepala. Di dalam kepala ada otak. Ya. Nah, organ otak. Demikian pula dengan hati. Hati adanya di dada. Dan posisi hati jelas ada di dalam dada. Tetapi kerjanya hati dan kerja akal, nah ini saling terkait. Saling merespon. Walaupun dipisahkan dengan leher. Jadi ada kekuatan akal yang bisa meremot hati dan demikian pula hati bisa meremot akal. Walaupun terselang oleh leher. Al-Quranul Karim menyebut ketika bicara akal, itu bicara kekuatan akal. Dan tingkatan akal tertinggi atau yang disebut dengan ruhul akli, kata Imam Ibnu Mandur, fa inna ruhal akli yakni al-lubbu. Ruh akal itu disebut lub. Karena itu orang yang memiliki lub, rohnya akal, disebut ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa
ulul albab. Nah, demikian pula orang yang memiliki hati. Orang memiliki hati, tingkatan dalam hati disebut dengan basyiro. Orang sering menyebut dengan mata hati. Basyirotun. Al-Quran menyebut Pak Tabiru ya ulil absor. Jadi kalau Pak Tabiru ya ulil absor itu hubungannya dengan bahasa hati. Tapi kalau dengan wa ma yadzakaru illa ulul albab, itu kaitannya dengan bahasa akal. Maka kata Syekh Al-Attas, Profesor Al-Attas, gunanya akal itu untuk memikir. Gunanya hati untuk merasa. Tetapi berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh perasaan. Demikian pula perasaan seseorang sangat dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Itu menunjukkan antara akal dengan hati, syai'an layan pasilan. Dua perkara yang tidak bisa dipisah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita memetakan ilmu pengetahuan sehingga menjadi sebuah falsafah ilmu dalam rangka memetakan akal kita, lalu kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan, dengan syariah, yakni dengan amalan. Maka kita harus mampu memposisikan mana perkara-perkara yang memang ini adalah ranah akal. Dan mana perkara-perkara yang masuk ranah perasaan. Oleh karena itu para ulama fuqaha, ulama ahli fikih, sebut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Ats-Tsauri, ad-dinu laisa 'alal akli wala 'alas syu'uri. Agama ini bukan ditentukan oleh akal semata dan juga bukan ditentukan pula oleh perasaan semata. Nah, ini kelompok yang mengunggulkan akal di segala-galanya, kelompok yang mengunggulkan akal segala-galanya, mereka menyebut alirannya adalah aliran burhani. Aliran yang mengedepankan pola akal. Kelompok yang mengedepankan pola-pola perasaan, batini, ya, mereka menyebut dirinya adalah kelompok irfani. Kelompok yang lebih terpesona, lebih mendominasikan dirinya dengan pendekatan-pendekatan perasaan. Adapun mereka yang menentukan kebenaran sesuatu rujuk pada dalil semata, mereka menyebutnya kelompok bayani. Ya. Jadi ada kelompok bayani, ada kelompok burhani, dan kelompok irfan. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memandang? Bagaimana Islam secara umum memandang pendekatan-pendekatan ini? Jadi pendekatan-pendekatan ini bukanlah pendekatan-pendekatan yang harus dikultuskan satu sama lain. Karena kebenaran tidak bisa didekati oleh dalil semata, perlu juga melibatkan akal. Demikian pula, kebenaran tidak bisa didekati oleh kekuatan akal semata, perlu dibuktikan dalil. Sama halnya, kadang-kadang kebenaran juga memerlukan hadirnya perasaan. Ya. Ketika kita berbicara zakat, ketika kita berbicara infak, nah itu kita harus melibatkan perasaan. Tapi ketika kita bicara alam kubur,
bicara alam akhir, bicara kiamat, bicara surga neraka, kita harus wajib bahkan mengedepankan dalil. Mau masuk perasaan ataupun tidak, mau masuk apa artinya akal atau tidak, itu lain persoalan. Tetapi hal-hal yang seperti usuluddin hanya bisa didekati dengan dalil-dalil. Ya. Nah ini, karena itu tidak ada pengkultusan dari 3 pendekatan tadi. Posisi Ahlussunnah wal Jamaah selalu berada pada garis tengah. Dia tidak gulung, dia tidak ditarik pada tarikan akal yang berlebihan, dan juga tidak ditarik pada tarikan persoalan spiritual yang berlebihan. Tapi memetakan mana yang menjadi hak akal, mana yang menjadi hak perasaan. Nah, jadi kedudukan akal di dalam timbangan akidah itu memiliki kejelasan, ya. Akal dihargai, dijunjung tinggi di dalam menentukan kebenaran, tetapi akal tidak boleh dipertuhankan. Perasaan juga hadir dalam menentukan kebenaran, tetapi menuhankan perasaan itu bisa jadi salah tafsir di dalam menafsirkan kebenaran. Ya. Nah, ini pentingnya membuka kembali, menengok kembali bagaimana pandangan-pandangan ulama muktabar kita dalam mengkritisi filsafat, dalam mengkritisi tasawuf, ya, dalam mengkritisi kebatinan yang bisa melahirkan tadi pendekatan-pendekatan terhadap kebenaran yang berbeda-beda. Kaum filsafat, kaum ilmu kalam lebih banyak menggunakan pendekatan burhani, akal pikiran. Beda dengan kaum tasawuf, kaum syiah, banyak melibatkan perasaan, memahami agama. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah harus adil. Kapan harus menghadirkan perasaan, kapan harus menghadirkan akal pikiran, dan kapan harus memposisikan dalil-dalil agama yang memang harus menjadi rujukan. Nah, jadi sedemikian itu bagaimana kita mampu memposisikan kedudukan akal dalam timbangan akidah. Ini yang dimaksud dalam pandangan para ulama salafus saleh, adamul khawdi fil masailil i'tiqadiyah alatil aqlu la mahlalaha. Seseorang tidak dibenarkan berdalam-dalam dalam urusan akal yang sesuatu urusan akidah tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka kita cukup beriman secara mujmal terhadap dalil-dalil agama yang ada. Perasaan tidak bisa terlibat, akal pun tidak terlampau terlibat. Nah, dalam hal apa? Dalam hal pokok-pokok usuluddin yang tidak bisa dijangkau akal. Baik, Ikhwan fillah azakumullah. Yang terakhir, jadi kaitan dengan ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan, mari kita sama-sama dekati, mari kita sama-sama jalin keharmonisan, mari kita sama-sama kita jalin sinergi pikir. Apa yang menjadi objek kajian untuk mencari kebenaran harus disesuaikan, harus muktadol hal, harus sesuai, harus selaras dengan metode-metode yang ingin kita gunakan. Kalau memang ini memerlukan metodenya metode dalil, ya dalil kita perkuat. Kalau memang ini adalah metode akal yang harus dikedepankan, mari kita sama buka akal kita. Kalau memang ini memerlukan bagaimana perasaan bisa terlibat, ya kita harus menghadirkan perasaan. Nah, saya pikir dalam dunia keilmuan tradisi kaum muslimin itu sangat jelas, ya. Bagaimana para ulama tafsir, bagaimana para ulama ahlul hadis yang lebih berpegang kepada pendekatan-pendekatan yang sifatnya bayani, dalil-dalil kuat yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tetapi kita juga menghargai pandangan-pandangan para ilmuwan, para saintis yang mereka melahirkan produk-produk ilmu pengetahuan dari sebuah proses berpikir, rumusan-rumusan. Nah, demikian pula para juhud, ya, orang-orang yang hidup juhud seperti Fudail bin Iyad, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abu Zar al-Ghifari di zaman sahabat. Nah, ini mereka lebih di samping mereka komitmen patuh dengan dalil-dalil Nabi, nah, mereka pun juga melibatkan perasaan, bagaimana mereka bisa bersimpati, bagaimana mereka bisa berempati terhadap sahabat yang lain. Kalau bukan karena perasaan, tidak bisa. Ya. Nah, ini. Jadi, berselaraslah, sineger tengah lah di dalam memposisikan ketiga unsur yang telah Allah tetapkan tadi. Jasad, akal, dan hati. Baik, saya pikir itu pengantar saya. Silahkan untuk dikritisi dan ditanyakan untuk sama-sama kita diskusikan bersama. Ya, selebihnya silahkan dilihat artikelnya. Dibaca lagi dari artikel-artikel saya, baik yang sekarang ataupun sebelumnya. Jazakallahu khair. Aku luka lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tafadhali. Tafadhal. Ustadz, Ana mau nanya boleh? Ya, silakan. Kan tadi kata Ustadz, akal sama hati itu nggak bisa dipisahkan, Zat. Nah, pertanyaannya kenapa orang kalau udah jatuh hati ke wanita itu kayak nggak punya akal, Zat? Ya, jadi yang tepat bukan nggak punya akal. Justru itu menunjukkan bahwa akal itu sangat bertalian dengan hati. Ketika dia goncang akalnya karena hatinya sedang terganggu, hatinya sedang tergores, hatinya sedang tertambat pada seseorang. Nah, itu menunjukkan bahwa antara akal dan hati justru ada hubungan, bukan tidak ada hubungan. Jadi bukan kehilangan, tapi akal terguncang, gitu ya. Bahasa yang tepatnya akal terguncang, itu menunjukkan ada pengaruh, begitu. Bisa dipahami ya? Jadi akalnya sedikit rusak gitu, Zat? Belum tentu rusak ya. Jadi bukan rusak, kalau rusak itu ekstrim ya. Jadi akalnya dia tidak rusak, justru akalnya normal. Akalnya normal. Cuma akalnya tercuri ya. Akalnya tercuri. Jadi perhatiannya pecah begitu. Sehingga kondisinya tidak stabil. Jadi instabilitas akal ya. Jadi akalnya mengalami instabilitas. Saya tidak menyebut rusak, tetapi akalnya instabilitas. Tidak stabil. Akalnya buta gitu, Zat? Ya, itu bahasa milenialnya begitulah ya. Iya, Zat. Syukuran, Ustaz. Karena kalau hilang akal, nanti ada bahasa yang lain. Hilang akal itu bahasa lainnya majnun. Ya, hilang akal itu bahasa lainnya kan majnun. Kalau menurut hemat saya bukan hilang akalnya tetap ada, tetapi akalnya instabilitas. Dia mengalami ketidakstabilan. Jazakallah khair. Afwan, Ustaz, syukron. Ya. Silakan yang lain. Tafadhol. Silakan.
Apakah antum membaca saya apa dalam timbangan akidah? Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Oh, ini Ustaz, tentang perkataan Al-Kindi atau satu lagi atau Ibnu Sina, bahwa filsafat itu awalnya dari ingin tahu, terus puncaknya melakukan sesuai dengan yang dia ketahui. Itu yang pertama, Ustaz. Apakah hal tersebut terlalu mengacu kepada akal, sedangkan yang lainnya seperti ya maksudnya hal tersebut terlalu memacu kepada akal. Dan yang pertanyaan kedua tadi ini tentang para filosof Islam, mereka ini sampai terjerumus seperti itu. Saya juga pernah baca bahwa kata Al-Kindi, kalau nggak salah, jadi tujuan filsafat itu berusaha melakukan perbuatan Tuhan, sampai berkata seperti itu dia. Jadi maksudnya mereka ini kan terbilang pada filosof Islam, atau bahkan ada yang berbicara, ada yang bilang bahwa mereka itu ulama Islam, tapi mereka dalam hal akal terlalu condong. Apakah ini sebuah kesalahan pemikiran mereka, Ustaz? Sehingga atau tidak didasari dengan keimanan yang kuat, atau bagaimana, Ustaz? Baik. Jadi memang ada titik tolak keberangkatan yang berbeda. Para ahli fikir ini ada titik tolak keberangkatan budaya ilmu yang berbeda. Kalau dalam tradisi ilmu tafsir, tradisi ilmu hadis, tradisi ilmu fikih, itu yang kuat dalil. Ada dalil, yakini, tidak ada dalil, tinggalkan. Gitu ya. Jadi lebih praktis. Nah, tapi kalau kaum filosof gak begitu. Dia mendasari ilmunya itu dari budaya, mulai dari rasa ingin tahu tadi, bahkan sebagian mengatakan kebenaran itu ditempuh awalnya melalui dari keraguan. Jadi gitu ya. Jadi tapi mereka itu percaya terhadap adanya Allah beserta aturan-aturan Allah. Ya tergantung orangnya. Kan mereka lebih orangnya, mereka juga kan bertingkat-tingkat. Ya, mereka tergantung ya. Mereka tergantung apakah mereka percaya ada Tuhan atau tidak. Tergantung pribadi-pribadinya ya. Mereka juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini bahkan dihukumkan oleh para ulama mereka zindik, ya. Nah, maka mereka dihukumkan sebagai zindik. Orang yang ingkar. Mengapa banyak cerita para filosof, para kalamiyun dihukum oleh ulama-ulama yang lain? Nah, itu karena sudah masuk pada kategori zindik, gitu ya. Nah, ada juga yang memang diragukan keimanannya, diragukan keislamannya. Tapi dia tidak bisa disebut orang kafir. Nah, jadi memang bertingkat-tingkat ya, tidak sama. Nah, para ulama usuluddin, para ulama akidah memang menyoroti tokoh-tokoh semisal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina ya, sebagai tokoh-tokoh yang disebut ulama filosof ya. Tetapi itu harus dikaji lebih dalam ya, harus dikaji lebih dalam. Itu adanya di materi kuliah aliran-aliran filsafat. Termasuk aliran-aliran para filosof timur atau aliran-aliran para filosof muslim ya. Nah, itu. Jadi memang
tidak sama satu sama lain. Antum lebih banyak baca bagaimana sejarah Ibnu Sina, bagaimana sejarah Al-Farabi, bagaimana sejarah Ibnu Kindi, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Boleh dibaca, silahkan. Nah, nanti kritisi dari timbangan akidah. Oh, ternyata menyimpangnya di sini, menyimpangnya di situ, ya. Nah, itu tugas pelajar itu, ya, tugas pelajar. Dan kita tetap dikawal oleh pandangan-pandangan ulama muktabar. Jadi ulama-ulama muktabar kita akan terus mengawal bagaimana pandangan-pandangan tersebut. Nah, jatuhlah pertanyaan seperti tadi, apakah mereka tidak paham, apakah mereka tidak mengerti? Mereka mengerti, mereka paham, mereka tahu agama. Nah, tetapi model cara pandang beragama dia dipengaruhi oleh cara pandang para filosof dari guru-gurunya, dari Aristoteles, dari Plato, ya, dari yang lain-lain. Nah, gitu. Itu mempengaruhi cara berpikir mereka. Sehingga ketika ilmu mereka diarahkan pada ilmu-ilmu sains, maka mewujudkan sains. Tetapi ketika cara pandang mereka dijadikan alat bedah untuk membedah ajaran agama, agama bisa jadi rusak, begitu. Karena terlampau mendewakan akal tadi. Sehingga lari dari dalil-dalil yang benar. Jadi begitu, Ahi, ya. Halo? Baik, Ustaz. Ya. Jadi gimana? Ada pertanyaan lagi? Oh ya Ustaz, Ustaz. Iya. Ustaz kan dalam diri manusia itu terdapat 3 unsur tadi kata Ustaz ya kan. Unsur pertama itu al-jasadu, unsur yang menentukan laju gerak kehidupan. Yang kedua akal, merupakan anugerah Allah. Ketiga itu hati, Hati merupakan tiang penyangga dari kedua unsur sebelumnya. Terus di sini ada menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa al-qalbu memiliki karakter yang khusus di mana ia sebagai panglima tubuhnya atau amirul badan gitu. Bila panglimanya baik, maka baik juga prajuritnya. Bila panglimanya rusak, rusak pula prajuritnya. Nah, pertanyaannya itu apakah kita dalam pemikiran filsuf ini harus selalu mengacu kepada hati karena hati merupakan amirul badan atau pemikiran gitu, atau seperti apa Ustadz? Halo Ustadz? Ya, halo. Baik. Betul. Jadi memang hati itu punya keunikan, ya. Karena hati punya keunikan, jadi memang pembahasan ulama itu memang lebih riskan, ya, lebih riskan, lebih rawan, gitu ya. Sama sebenarnya dengan rawannya ketika membicarakan akal, karena antara akal dan hati itu dari awal kita sebutkan syai'an layan pasilan, 2 perkara yang tidak bisa dipisah, saling mempengaruhi begitu. Bahkan tingkat keriskanannya, tingkat kerawanannya juga sama. Kan kita bisa sudah melihat ya, orang berlebihan dalam akal, maka dia jatuh terperangkap dalam dunia falsafahnya. Orang berlebihan dalam hal soal hati, maka dia jatuh terperangkap dengan ketasawufannya. Nah, ini dua-duanya memang hampir mirip-mirip ini ya, hampir mirip-mirip, tapi cuma beda kamar aja. Nah, Islam mengajarkan kepastian. Islam tidak sekedar mengajarkan apa artinya kebimbangan begitu ya, tetapi Islam itu mengajarkan kepastian. Dan kepastian tersebut harus didukung oleh iman. Inilah bedanya kenapa falsafat ilmu hadir
dalam dunia ilmu pengetahuan, diantaranya membedah hal ini. Tapi masih menyisakan PR bagi kita, penuntut ilmu muslim, tetap aja ketika kita mau berkiblat ke falsafat, maka kita ditarik menjadi orang yang rasionalisme. Ketika kita apa artinya berkiblat pada aliran spiritual, maka kita terperosok ke dalam ketasawufan. Nah, agama memberikan pandangan yang pasti. Pandangan yang pasti itu yang mana? Yakni pandangan dalil-dalil agama. Nah, dalil-dalil agama dia membutuhkan iman gitu ya. Dia membutuhkan percaya. Kalau dari awal sudah tidak percaya, ya dia tidak akan bisa meyakini kebenaran sesuai dengan dasar-dasar keimanannya itu, begitu ya. Jadi dia tidak sesuai dengan dasar-dasar keimanannya itu. Nah, jadi memang apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama muktabar lain dari kalangan Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, Ahli Fikih, dia lebih banyak artinya mempercayakan kepada dalil-dalil agama tadi. Jadi tetap persoalan hati ini oleh mereka tetap menjadi bahasan, ya. Persoalan akal pun tetap menjadi bahasan. Tetapi baik akal ataupun hati, di situ mereka memiliki jurus ketundukan bahwa akal harus tunduk pada dalil. Demikian pula hati harus tunduk pada dalil. Nah, bagaimana bisa tunduk pada dalil kalau dalilnya tidak diimani, kan gitu. Maka para sahabat mengatakan, kata Syekh Abdurrahman As-Sulami, kata Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan nu'minu awalan. Ya, nu'minu awalan. Kami beriman dulu gitu. Summa na'malu. Nah, lalu kami mengamalkan. Jadi sebelum mengamalkan, mereka ya berilmu, di samping berilmu ya juga mengimani gitu ya, mengimani. Ini tidak terjadi dalam dunia barat yang murni berangkat menuntut kebenaran itu dari keraguan-raguan, dari rasa ingin tahu semata begitu. Nah, jadi kalau kita bukan hanya sekedar rasa ingin tahu semata, tapi kalau sudah tahu, lalu mau apa, kan gitu. Nah, gitu ya. Kalau sudah tahu, mau apa, gitu. Ustaz. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya, oke. Memang ini agak jelimet ya. Makanya saya sangat hati-hati sekali mengajarkan falsafah ilmu ini. Kenapa? Karena prinsip saya, Anda bukan sedang saya ajarin untuk mengimani filsafat itu, untuk mengimani konsep-konsep tasawuf ini. Justru saya sedang mengajarkan kepada Anda semua bagaimana membentengi, bagaimana mengkritisi, bagaimana Anda bisa berargumen ketika menghadapi kaedah-kaedah falsafah, kaedah-kaedah tasawuf yang memang sudah menjadi produk wajib dalam dunia akademik dimanapun. Nah, makanya falsafah ilmu, sekali lagi, saya sering katakan tergantung siapa yang mengajarkannya. Gitu ya? Oke. Nah, makanya rujukan-rujukan yang saya berikan itu tolong dibaca ya. Ya, silakan. Yang lain. Ini Tad, ada satu yang belum saya pahami Tad. Ya. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa kata al-akal itu menurut kaum muslimin dan mayoritas ulama adalah sifat. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa kata al-akal tidak bisa dipakai untuk menyebut al-ilmu yang dilakukan oleh pemiliknya. Juga tidak bisa dipakai untuk menyebutkan amal yang tidak dilandasi ilmu. Kata al-akal bisa dipakai untuk menyebut ilmu yang diamalkan dan amal yang dilandasi ilmu. Jadi akal itu suatu perbuatan yang berdasarkan ilmu atau gimana sih? Iya. Jadi akal itu sederhana saja.
satu definisi yang akal itu media dan beriman tidak beriman oleh kasih Allah. Ya, orang beriman, sholat, Muslim, kafir, itu tidak apa dia. Nah, jadi soal nanti itu diproses untuk menjadi ya ketika akal itu menemukan ilmu. Ya, ketika akal itu menemukan ilmu. Makanya kalau kita bicara ilmu, hubungannya dengan iman. Tuh. Syekh Nasir Abdul Karim Al-Akal punya kitab yang cukup bagus. Artinya koronatu apa itu ya? Bainal ilmi wal iman judulnya. Bainal ilmi wal iman. Antara ilmu dan iman. Nah, Ibnu Qayyim sendiri menyitir hal itu, bahwa kata beliau, antara ilmu dan iman itu, kenapa Allah sandingkan selalu beriringan? Orang bisa punya martabat karena dua ini, ilmu dan iman. Yarfa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Allah angkat ya orang berilmu dan orang beriman, begitu. Jadi iman ilmu ini beriringan. Kalau orang hanya mengedepankan ilmu semata, belum tentu barokah kalau memang dia tidak iman. Tapi kalau orang mengedepankan iman, walaupun ilmunya dikit, masih ada modal, ada tempat bergantung, gitu ya. Nah, akal dan ilmu memang tidak berproses langsung, gitu ya. Apakah setiap orang berakal itu pasti punya ilmu? Nah, belum tentu. Jadi akal itu ibarat mesin. Mesinnya bagus. Tapi kalau tidak digunakan, tidak diproses, dia tidak akan melahirkan produk apapun, begitu ya. Nah, jadi dia tidak akan melahirkan produk apapun. Jadi akal seseorang diproses, akal seseorang diberikan sesuatu, nah, maka dia akan melahirkan produk, gitu ya. Tapi kalau akal dibiarkan, ya dia berkarat, dia tidak akan melahirkan produk apa-apa, gitu ya. Jadi memang tidak tidak serta-merta, bukan semata-mata, tidak serta-merta orang berakal lalu dia berilmu, begitu. Tapi harus ada apa istilahnya, nilai proses. Nah, nilai proses akal berilmu itu yakni at-ta'allum, belajar. Atau berpikir, at-tafakkur. Nah, ini. Ada benarnya apa yang Rocky Gerung ya. Nih, ini kola Rocky Gerung. Nih. Ahrojahu Rocky Gerung. Ya, beliau bukan ulama ya. Tapi ucapannya benar dalam mendefinisikan akal dan ilmu. Kata beliau, orang mendapatkan ijazah itu sebagai tanda orang pernah sekolah. Nah, ini ada benernya nih ucapan beliau, tapi jangan berlebihan juga sama beliau. Orang dapat ijazah itu tandanya orang sekolah. Tapi belum tentu orang dapat ijazah, orang itu bisa berpikir. Kenapa? Karena sekarang ini ya bisa saja ijazah bisa dibeli ya. Tanpa sekolah pun orang bisa dapat ijazah, nah, bisa saja.
Tapi belum tentu dia bisa berpikir. Nah, jadi hakikatnya sebenarnya akal itu akan melahirkan produk kalau diproses. Ya, proses akal disebut belajar. Maka dari belajar itulah melahirkan produk-produk pikiran. Oke? Baik, Ustaz. Iya. Ada lagi? Silakan yang lain. Silakan yang lain. Itu sumber ilmu dalam Islam itu bisa berupa Al-Quran, Sunnah, akal, dan hati. Itu Gimana? berarti sumber-sumber ilmu dalam Islam itu berupa Jawab. akal dan hati. Sumber ilmu itu pertama wahyu, kedua adalah akal yang selamat, Oh, dan yang ketiga adalah fitrah. oke. Yang Di dalam suatu buku disebutkan bahwa ya sumber-sumber ilmu dalam Islam pertama wahyu yaitu Al-Quran dan hadis, kalbu dan indra. Ya, indra itu pandangannya Al-Ghazali, ya. Itu pandangan Al-Ghazali. Benar tidak kalau kita melihat pandangan seperti ini? Ya, jadi itu benar, tapi bukan satu-satunya. Ya. Itu adalah benar, tapi bukan satu-satunya. Jadi harus disebutkan rujukannya. Sumber ilmu menurut Al-Ghazali 3. Quran, kemudian apa lagi? Akal, dan yang ketiga adalah panca indera. Nah, itu menurut siapa? Nanti Ibnu Taimiyah punya lagi pandangan. Ibnu Khaldun punya lagi pandangan. Begitu. Ya.
di dekat ini, di dekat ada seperti Indomaret, tapi di dalam komplek ini ya, di pojok. Nah itu di sini, komplek ini adalah jenas, ya, adalah jenas. Nah, tanya satpam, kata Ustaz Romli, saya suruh ke Lajenas ngasih ini. Nanti di Lajenas ada orang. Ya? Oh iya. Lajenas ya Pak? Lajenas, ya. Ya, Kasih Pak. ya. Ya. Ditanya. Oh iya. Ya. Salah. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Silakan yang lain. Tidak ada. Tidak ada lagi. Mungkin satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kan filsafat itu meyakinkan dengan panca indera ya, Ustaz. Dia meyakinkan sesuatu dengan panca indera, Ustaz. Meyakinkan sesuatu dengan tampak dengan panca indera, Ustaz. ya. Kalau begini gimana, Ustaz? Ketika Nabi Ibrahim berkata pada Allah, Ya. yang mengenai ini Tad, ya, ingin melihat kekuasaan Allah tentang yang mati Tad. Ya. Yang tentang ini menyembeli burung. Ya. Misalkan di sebuah gunung, lalu kata Allah panggil, ketika dipanggil dan ternyata hidup kembali setelah dicincang oleh Nabi Ibrahim. Ini disebut juga keyakinan Nabi Ibrahim tentang hal kekuasaan Allah ini. Iya. Sebagian para filosof Nabi Ibrahim mencari kebenaran sampai menemukan Tuhannya setelah dia berproses mencari dan mencari. Maka orang-orang yang meyakini bahwa filsafat itu adalah salah satu di antara sekian cara mencapai kebenaran, menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu berfilsafat, begitu. Ya. Nabi Ibrahim itu berfilsafat.
Nah, demikian pula dengan kasus soal Nabi Adam. Nabi Adam dengan kedua anaknya lalu apa artinya berseteru sampai terbunuh salah satu di antara keduanya. Lalu bagaimana cara menghilangkan jejak bangkainya? Lalu melihat seekor burung, bagaimana dia mengubur burung yang lain, begitu. Maka itu jadi ilmu karena penglihatan yang diindranya. Maka demikian pula yang dilakukan oleh anak Adam ketika mengubur salah satu di antara saudaranya. Nah, apakah itu ilmu? Ya, itu adalah sebuah pengetahuan yang didapat dari indera. Karena itulah, kenapa dalam dunia falsafah ilmu, ada ilmu yang bisa dibuktikan atas dasar praktek, riset, penelitian. Maka itu disebut ilmu didekati berdasarkan empirik. Ya. Nah, empirik itu hanya bisa dilakukan diantaranya dengan cara mengindra. Tapi kalau kita bicara soal sesuatu yang tidak nampak, non-indrawi, terutama yang menyangkut kegoiban, ya itu hanya bisa didekati dengan iman. Ya. Iman modalnya ya percaya akan kebenaran dalil-dalil agama atau yang disebut wahyu tadi. Jadi tidak salah orang menyimpulkan sumber kebenaran itu, sumber ilmu itu apa? Ya tentu ya wahyu yang pertama, Quran hadis. Yang kedua apa? Ya akal yang selamat, kalau dalam bahasa para ulama. Dan yang ketiga adalah indra, al-hawas. Kalau Al-Ghazali menambahkan bukan hanya al-hawas, indra, tetapi al-masair. Apa itu? Intuisi. Nah, berarti gerak hati. Gerak hati pun bisa jadi ilmu. Nah, itu dalam versi Al-Ghazali. Nah, mana yang paling benar? Nah, yang paling benar, karena ini kita sedang bicara soal falsafah ilmu ya, ya tentu hakikat kebenaran itu hanya milik Allah, kan gitu. Makanya para ulama Ahlussunnah hati-hati dalam mendefinisikan kebenaran. Maka terlepas dari perdebatan tadi apakah indra ataupun intuisi yang menjadi sumber kebenaran setelah wahyu dan akal, para ulama Ahlussunnah lebih menyebutkan sumber kebenaran, sumber ilmu, wahyu, akal, tapi akal yang selamat kata mereka, dan yang ketiga fitrah. Nah, jadi bahasanya itu fitrah. Kenapa disebut fitrah? Karena fitrah itu ya memang sesuatu yang sudah menjadi apa artinya bawaan yang memang Allah sengaja ciptakan untuk manusia gitu ya, di mana manusia sudah dilengkapi di samping Allah ciptakan kekuatan akal untuk berpikir, kekuatan hati untuk merasa, lalu diberikan modal wahyu untuk meyakinkan akan kebenaran. Nah, juga Allah berikan anugerah bersifat fitrah, bahwa manusia itu ya dengan sendirinya Allah sudah ciptakan fitrah. Fitrah makan. Ya, kalau mau makan ya harus mencari. Bagaimana mencari makan? Ya harus ada ilmunya. Ilmu mencari makan. Tuh. Pengen minum. Ya harus mencari bagaimana cara menghasilkan minum. Maka jadi ilmu. Minum air apa? Ya air apa saja. Tapi air itu ada yang bisa diminum, ada yang tidak. Maka harus mencari proses. Bagaimana cara mencari air minum yang bisa diminum. Jadi ilmu.
Jadi lahirnya produk ilmu bisa jadi dari, ya tadi, fitrah itu sendiri yang memang Allah sudah tentukan. Supaya fitrah manusia itu terjaga, maka Allah turunkan aturan-aturan untuk mengawal fitrah, agar manusia tidak keluar dari fitrah. Manusia berumah tangga, punya pasangan, fitrah. Tapi bagaimana supaya pasangan mereka itu diridhoi Allah, tidak liar? Maka Allah turunkan aturan bagaimana cara mendapatkan pasangan. Nah, jadi fitrah dikawal oleh keimanan. Keimanan didorong oleh, disempurnakan oleh keilmuan. Nah, disitulah hakikatnya bahwa ketika kita bicara ilmu pengetahuan, kita tidak bisa melepaskan persoalan keimanan. Nah, itu. Jadi berbagai undang-undang yang ada di muka bumi tanpa melibatkan keimanan menjadi kosong, menjadi hampa. Gitu ya? Baik, Sir. Ada lagi yang lain? Waktunya sudah habis? Masih ada ya? Silakan. Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukupkan sekian ya. Silakan selebihnya kalau ada waktu didiskusikan, dan jangan lupa dibaca tulisan-tulisan sayanya ya. Sambil diperkaya dengan rujukan-rujukan buku-buku yang pernah saya tunjukkan. Demikian, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.